juga terlebih kita belajar APA tambahan gitu. Lah aku jelasin temanku kayak begitu, temanku pada paham tentunya mereka Salah satunya Kita harus ke sorga. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama kami di dalam diskusi Cornerstone Connection, dan pada saat ini kita memasuki sahabat yang ke-6. Teman-teman, pada saat ini masih bersama dengan sahabat-sahabat kita, ya. Di sini ada Samuel, Shalom teman-teman. ada juga Debbie, Hai. dan juga Nathanael. Nah, pada saat ini kita sering berjumpa dengan Samuel dan juga Nathanael. Nah, ini yang lama tidak berjumpa dengan kita adalah Debbie nih. Bagaimana Debbie kabarnya? Baik banget. Baik banget. Iya. Apa yang kamu kerjakan di hari-hari ini? Banyak banget sih, khususnya buat ujian praktek minggu ke depan kan. Jadi Oh. banyak yang harus disiapin. Mempersiapkan ujian praktek. Mm-mm. Oh, kalian ujian praktek ya? ya ujian praktek. Oh, Nathan belum ya? Belum. Masih pemula ini. Masih pemula ya. Aku masih pemula. Ajarin dong, Po, Sepu. Oke lah, teman-teman, pada saat ini tuh pelajaran kita bagus ya. Judulnya itu Martir Kristen Pertama. Nah, berbicara mengenai Kristen itu kan pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Tapi dia mengalami kematian. Nah, tetapi di situ juga dikatakan martir, ya. Tahu ya kita ya, kira-kira siapa ini yang mati? Stefanus dong. Stefanus. Oke, Stefanus adalah salah satu Dia kan yang dipilih. diaken yang dipilih ya. Jadi ketika 12 rasul itu membentuk tim, nah kemudian dia membentuk juga 7 diaken. Nah, salah satunya adalah Stefanus itu. Karena kesaksiannya terhadap Tuhan Yesus, dia membawakan bagaimana Yesus itu baik. Jadi akhirnya dia mengalami satu insiden. Nah, kira-kira ada yang bisa memiliki pengalaman seperti Stefanus nggak? Sebelum situlah, kalian tahu nggak? Kejauhan itu. Tahu nggak kalian martir itu apa? Martir setahu sih ini kan, martir itu diambil dari kata marturia ya, artinya bersaksi. Jadi martir ini bisa dibilang orang yang mati karena bersaksi, membawakan kesaksian khususnya tentang Tuhan Yesus. Benar banget. Ya. Ada yang lain? Kalau aku mungkin singkatnya mati dalam kebenaran. Oh, mati dalam kebenaran. Sama ya? Sama ya. Iya. Ya, betul. Jadi martir itu diambil dari kata, sebetulnya akar katanya itu kata awalnya adalah martur. Iya. Kalau kesaksian marturia. Nah, tapi sama-sama itu martur sama marturia. Kalau di dalam bahasa Yunani itu kalau belakangnya a itu pasti itu adalah kata tambahan. Jadi yang pertama adalah martur. Contohnya kayak kita kan makan ada tambahan an, makanan. Nah, kayak gitu. Nah, ini martur ya. Martur yang artinya dia membawa itu tadi. Artinya saksi. Nah, kalau marturia kesaksian. Nah, ini saksi. Jadi kata utamanya adalah saksi. Jadi si Stefanus dia mati karena membawakan kesaksian. Nah, itu dia. Jadi orang yang memberikan kesaksian, orang yang terlibat di dalam penginjilan pada saat itu harus mati. Ya. Nah, itu kan pengalaman daripada siapa?
Stefanus ya, dia mau bersaksi. Kalian pernah nggak bersaksi dalam hidup kalian? Bagaimana kebaikan Tuhan itu jadi bagian kalian? Pasti banget. Aku mungkin ya, Oke. karena aku dulu sebelum bersekolah di sini, SMA di sini, aku sempat bersekolah di sekolah Kristen swasta. Nah, Ini bukan swasta, maksudnya kan dengan di luar Sama swasta ya? Iya, sama swasta, tapi sekolah Advent. sekolah Advent sekarang. Ya sekarang non Advent, kalau dulu non Advent jadi salah satunya yang jadi kendala adalah selain dari makanan kantinnya kan jadi nggak kayak sekarang kan nggak ada teh, nggak ada kopi, nggak ada barang makanan yang dilarang Tuhan. Nah kalau di sekolah dulu ada kayak gedang, berarti itu masih ada. Nah itu salah satunya ketika temenku pada makan makanan yang aku nggak mau makan itu, temen-temen tanya, loh kamu nggak makan? Aku bilang, aku kalau menurut ajaran ini nggak boleh, kita bisa nggak boleh, tak jelasin nomor 11 dan lain-lain. Terus kemudian salah satunya juga ada hari Sabat, di mana ya tahu sendiri kalau bukan non Advent pasti program-programnya sangat berbenturan dengan hari Sabat. Nah jadi ada beberapa program yang aku skip kayak bersami yang nggak ikut, piknik sekolah nggak ikut, terus kemudian kalau ada misal persiapan lomba, aku juga nggak bisa ikut karena hari Sabat hari Sabat. Itu mungkin secara tidak langsung menjadi saksi aku bahwa orang Aceh itu seperti itu. Oke. Jadi ada hal yang dilakukan Nathan sampai akhirnya bukan dilakukan, ada yang sesuatu yang dikorbankan untuk menjaga kebenaran itu. Oke, kalau Sam atau Debbie? Apa ya? Kalau aku mungkin gak jauh-jauh seperti Nathan sih, mungkin aku pertemanan. Kadang kan hari Sabat kan itu kan malam minggu kan, kita tuh sering main sama teman-teman rumah kan. Nah mereka itu kayak ngajakin aku dari pagi kita libur kan, keluar main. Tapi aku udah bilang dari awal, kalau aku Sabtu itu dari pagi sampai maghrib itu nggak bisa, karena aku kan ke gereja itu juga, terlebih kita ada acara PA tambahan gitu. Nah aku jelasin temanku kayak begitu, temanku pada paham, untungnya mereka baik, paham. Kita klop, udah kita selesai, pokoknya kita selesai tutup Sabat, kita baru bisa main. Nah selesai, kadang kita kan nongkrong itu di kafe-kafe atau tempat tangkringan gitu kan. Nah di situ tuh temanku tuh beli jajan mungkin sembarangan yang mungkin mereka bisa makan semua, tapi aku nggak bisa. Seperti kalau anak muda kan banyaknya mungkin minum kopi, teh gitu kan. Nah aku bilang aku nggak bisa minum kopi, nggak bisa minum teh. Nah mereka tuh tanya kenapa, ya karena kalau agamaku aku jelasin kalau Tuhan itu melarang kita minum kopi, teh, karena itu merusak tubuh karena ada kafeinnya. Nah aku jelasin dikit-dikit, juga jelasin makanannya, bukan cuma minuman aja. Makanan kita nggak boleh kayak makan ikan itu juga mungkin yang nggak boleh kita makan tuh contohnya lele, kayak seafood, udang, kepiting itu kita nggak boleh makan. Nah aku jelasin temanku kayak gitu, temanku paham. Jadi mereka tahu kondisinya kalau aku nggak bisa diajakin main kayak begini-begini atau makan gini-gini. Jadi mereka bisa nentuin keadaan lah kalau buat main sama aku. Jadi temenmu menyadari ya apa yang tidak kamu lakukan. Oke. Kalau Debbie? Kalau aku pernah waktu masih SD. Masih SD? Nah aku kan orang Jogja ya. Aku Jawa Timur. Waktu itu aku tinggal di belakang gereja. Nah rumahku dekat dari gereja. Jadi waktu itu aku punya temanku ini ada lima ini bersaudara. Jadi 5 bersaudara. Mereka selalu main di rumahku karena mamaku selalu masakin makanan buat mereka makan juga, makan bareng. Nah makanannya ini nggak makanan yang sembarangan gitu, kayak lebih ke sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Terus mereka tanya kenapa aku makannya cuma kayak gini ya, nggak terlalu banyak makan daging, terus dagingnya ini nggak pilih-pilih. Terus gerejanya juga kenapa hari Sabat, hari Sabtu. Terus aku sama kakakku sama adikku jelasin begini hari Sabtu itu hari ini. Terus kenapa makanan kita makanan yang kayak gini, karena kami jelasin kalau ya ini adalah makanan-makanan yang sehat, kayak adegan Hawa waktu diciptakan Allah kali kan adegan Hawanya mereka sama kayak adegan Hawa kita kan, gitu kan, untuk makan biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Nah waktu itu
udah berapa kali kita jelasin tentang hari Sabat, tentang makanan, mereka tertarik ternyata. Terus mereka 5 bersaudara ini ikut ke gereja, beda agama ini. Mereka kesana itu pakai jilbab, ke gereja pakai jilbab. Terus nggak tahu sampai di gereja itu mereka lepas jilbabnya karena mereka melihat kami itu nggak ada pakai jilbab. Terus mereka menyelesaikan kami nggak ada orang aspek. Mereka ikut ke gereja, akhirnya tapi di tengah ibadah mereka didatangin sama bapak ibunya mereka. Nah kita nggak tahu kalau mereka itu nggak izin ternyata gitu kan. Akhirnya mereka ditarik pulang. Dari situ kami udah nggak lagi kan berkomunikasi sama mereka karena dilarang bapak ibunya. Tapi kita tetap anterin makanan, terus tetap kasih motivasi, tetap kasih tahu tentang kebenaran dari Advent. Oke, jadi ada toleransi ya, Iya. bertemanan, ada toleransi ketika kita mau sampaikan mana yang benar. Itu pertemanan yang baik, Iya. seperti itu. Nah, kalian sudah punya kesaksian banyak pasti di mana di dalam kehidupan kalian. Apa yang membuat kalian itu tetap teguh atau kuat di dalam Tuhan? Apakah ada seseorang yang memberikan satu perkataan kepada kalian sehingga kalian pegang kuat perkataan itu? Ada enggak di gereja, di rumah, ada satu nasihat yang disampaikan kemudian kalian tetap pegang terus sampai sekarang? Kira-kira ada enggak? Ada. Ya. Siapa? Hampir semua orang ngomong Ngomong? kayak gitu. Hampir semua orang ngomong sama aku. Jadi orang itu bilang kalau Tuhan Yesus datang kita bisa lihat orang yang udah mendahului kita gitu kan. Terus aku yakin sama itu. Terus imanku tambah kuat lagi, ditambah lagi dengan pengalaman sama Tuhan. Oke, jadi ada orang yang bilang, Dep, nanti kita akan jumpa dengan orang yang kita kita akan berjumpa dengan orang yang meninggal ketika Yesus datang yang kedua kali, gitu ya. Itu tetap dipegang sampai sekarang. Iya, aku pegang terus. Oke, kalau Samuel atau Nathan? Kalau aku mungkin pegang kata-kata almarhum buku ya anakku. Nah di situ sebelum ya memutuskan nafas akhir itu sempat nitipin pesan ke papaku kalau anak-anak tuh harus dididik yang baik, suruh jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah di situ aku merasakan setelah itu mungkin dari selang beberapa bulan akhirnya aku menerima baptis. Nah dari menerima baptis itu setelah itu aku bisa ngerasain perbedaannya dari yang sebelum aku baptis, sebelum menerima Yesus jadi juru selamat, bisa bedain rasanya itu. Yang sebelumnya rasanya kesepian mungkin karena nggak ada teman atau nggak ada apa-apa, kesepian. Setelah menerima Yesus jadi juru selamat itu baptis, aku bisa ngerasain kalau banyak teman yang bisa jadi support aku jadi lebih baik, nggak hanya stuck yang di masa lalu gitu. Di masa depan kita bisa jadi lebih baik sama teman-teman yang di gereja. Oke, kalau Nathan? Kalau mungkin aku ini nggak cuma dulu, sampai sekarang masih, khususnya mama saya sendiri setiap kalau baca berubah, kamu gak baik seperti itu, kamu harus berubah, kamu harus berlaku sesuai apa yang Tuhan mau. kalau sempat dengar khotbahnya Kak Sugis terus, khususnya salah satunya Kita harus ke sorga. ulang terus. Ya, walaupun ada bosan tapi ya kan emang harus seperti itu, emang pesan itu harus disampaikan berulang-ulang ya kan. Nasihat itu terus juga Tuhan sendiri bilang kalau kamu ikut aku emang menderita kok, tapi tetap aku bersama kamu. Oke, jadi itulah kata-kata yang perlu kita pegang sampai sekarang dan bahkan mungkin sampai kita tua nanti ya. Jadi pegang terus, bahkan kalau bisa kita sampaikan kepada keturunan kita. Nah itu dia kan, orang yang kita kasihi, mungkin orang lain juga perlu untuk diberikan nasihat seperti itu. Stefanus ini dia mendengar perkataan daripada para rasul dan juga siapa? Ajaran daripada Yesus. Sehingga dia tetap memegang kebenaran. Makanya ayat intinya kalau kita lihat ya, di sana dikatakan bahwa di pasal 6 ayat 8 sampai 10, Stefanus itu penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat dan tanda-tanda.
Bahkan ketika ada orang Yahudi datang kepadanya, dia katakan apa? Roh yang mendorong dia untuk berbicara. Artinya di situ Stefanus itu sedang apa? Berbahasa roh. Ya, dia sedang menggunakan kuasa daripada roh itu, sehingga kata-kata yang dia terima, firman yang dia terima, ajaran yang dia terima itu membawa dia untuk apa? Untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan di sini juga membawa kita bahwa kalaupun kita memegang kebenaran, bahkan sampai kita mati pun, Tuhan akan memberikan apa? Jaminan keselamatan. Jadi pegang keselamatan itu, jaminan itu supaya Tuhan itu tetap berada di pihak kita, setia kita sampai akhir. Kalau seandainya kalian jadi Stefanus, siap nggak kira-kira? Jadi memegang kebenaran sampai akhirnya berkorban mati gitu. Siap nggak kira-kira? Siap. Harusnya sih Harus siap ya. Mau mati ya? Iya. Mau mati. Sudah dapat jaminan keselamatan itu tadi. Jadi pemikirannya jangan aku mati di dunia, aku bilang semuanya enggak. Kita punya satu jaminan keselamatan di mana kita masih bisa ketemu juru selamat kita nanti. Oke. Jadi ketika pemikiran kalian sudah seperti itu, mati adalah keuntungan. Berarti kalian itu sudah tidak bukan tidak takut ya, tidak takut terhadap apapun yang ada di dunia ini. Karena di dalam 2 Timotius 3:12 katakan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus, ia akan menerima aniaya. Nah, aniaya itu banyak ya di zaman sekarang. Tidak hanya dipukul mungkin, tetapi aniaya yang lain tuh contohnya tadi ada kesaksian kan, kesusahan dalam sekolah, ya nilai, pertemanan, itu susah juga. Nanti kalian setelah lulus, pekerjaan, bahkan jodoh. Ya. Nah itu dia. Iya, jodoh pun juga gitu, ya kan? Kenapa Nathan? Setiap yang jodoh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian mau cari ikan yang ada di tawar, jangan cari ikan yang ada di laut. Ya begitu pula dengan pekerjaan, jodoh juga seperti itu. Kalau mau cari jodoh yang bisa sefrekuensi dengan kita, yang seiman, Tuhan mau seperti itu. Nah, supaya tidak ada slack, ya, tidak ada ini. Kalaupun pemikiran kalian berbeda, ya coba disatukan. Nah, itu kan biar sama. Stefanus pun juga melakukan hal itu, ya, teman-teman, karena kalian tadi sudah mengatakan bahwa bahkan mati aja nggak apa-apa kok, sir, mati adalah keuntungan, berarti kalian tidak akan khawatir dengan hal-hal yang lain. Nah, itulah, itu bagus ya. Pegang terus itu kesetiaan itu, pegang terus firman Tuhan itu, maka Tuhan akan berikan kelancaran, ya. Tuhan akan tidak membuat kita, kalau Tuhan katakan gini, saya pernah dapat kata-kata, kalau kita tetap setia di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membuat kita sebagai anak yatim piatu. Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Tetapi yang namanya manusia, terkadang dia mengalami kegelisahan, lupakan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita saat ini dalam keadaan yang sudah dikaburkan dengan penyertaan Tuhan, ingat kembali penyertaan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Sama seperti Salomo. Salomo itu memiliki iman yang kuat, tetapi pada saat itu dia juga mengalami kejatuhan. Iya, drop. Tetapi setelah itu dia bertobat kembali. Dia katakan semuanya itu sia-sia. Ya. Nah, jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita cinta terhadap Tuhan. Tidak ada yang sia-sia kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah firman ini boleh membawa kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau memegang kebenaran demi apapun. Ya, seperti itu. Kita tutup dengan doa. Kita minta Saudara Nathan pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa.
Bahwa di surga terjadi Bapak kasih dan segala berlaku kepada kami sehingga bisa melakukan diskusi belajar konsul kami pada kali ini dan dengan melalui pembelajaran ini kami bisa diajarkan untuk bisa menjadi saksi-saksi dari kehidupan kami walaupun kami mengalami beberapa kesulitan tapi kami tahu bahwa Allah bersama dengan kami dan siap menguatkan kami kapanpun dengan kami berada di Bapak. Terus sekarang untuk menyelesaikan diskusi kami ialah tahu terus jawaban kami dan bagaimana diskusi ini menjadi dekat bagi saudara-saudara kami maupun kepada bila berdoa harapan kami Bapak saat berdoa dan berharap dengan jelas kamu bisa kami dan segala. Amin. Amin. Baik teman-teman, inilah diskusi kita. Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye bye.